Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Gary di channel saya Gary Wiryadama. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas memilih raket part ketiganya, yaitu balance point. Kita langsung aja masuk ke pembahasan. Oke, balance point atau sering disingkat dengan BP ya, balance point. Balance point itu apa? Balance point itu adalah titik keseimbangan pada suatu raket. Jadi titik keseimbangannya di mana? Cara mengukurnya sederhana banget, kita tinggal mencari titik keseimbangan dengan cara misalkan menggunakan jari telunjuk. Kita cari titik keseimbangannya, misalkan di raket Linding SS8 ini, kita tinggal meletakkan jari telunjuk sampai kita mendapatkan titik keseimbangannya ya. Nah, kita bisa lihat ini adalah titik keseimbangannya. Kemudian kita tandai, kemudian kita ukurnya dari ujung grip, dari cap grip ini ya, sampai ke titik yang tadi. Saya gunakan penggaris, ini total panjangnya 30 cm. Nah, jadi ini tepat sekali di 30 cm, artinya di 300 mm ya, di 300 mm. Jadi dia tergolong HTP. Mungkin akan lain dengan klaim dari pabrikannya, karena klaim pabrikan itu adalah raket yang fresh ya. Jadi dia tanpa senar, gripnya juga grip bawaan dari pabrikannya. Itu yang tertera di pabrikan. Sedangkan ini kita udah isi senar dan juga udah isi grip. Jadi setelah isi grip dan isi senar, dia ada di 30 cm atau 300 mm. Dia masuk ke head happy. Tapi seperti yang pernah saya bilang di setiap mereview raket, 300 mm ke bawah itu head happy yang ramah, artinya tidak terlalu berat sekali ke kepalanya, seperti Setfos, Voltric 10DG ataupun ini N9 dan lain sebagainya. Mereka itu ada di 310 mm lebih, sedangkan ada 300. Jadi dia head happy yang tergolong ramah. Jadi seperti itu balance point adalah titik keseimbangan dan cara mengukurnya seperti tadi. Oke, kita langsung membahas balance point-nya. Sebelumnya kita udah ngebahas dua faktor sebelumnya, yaitu yang paling utama adalah berat. Teman-teman kalau belum nonton silahkan nonton dulu. Yang kedua adalah masih bukan urutan ya, maksudnya part yang kedua saya buat itu adalah fleksibilitas. Jadi yang faktor utama adalah berat, fleksibilitas, dan balance point adalah faktor yang memang ada dan dia akan membentuk suatu raket akan jadi seperti apa. Oke, jadi begitu ya. Kemudian kita akan lanjut lagi membahas tentang balance point. Nah, kalau menurut saya ini adalah, kalau sebelumnya saya membahas fleksibilitas itu mungkin lebih ke arah, jadi kalau saya pribadi dalam memilih raket, tentu saja saya akan hal yang pertama saya lihat adalah berat ya. Kemudian kalau fleksibilitas itu saya lebih ke feel ya, maksudnya tidak menjadi pertimbangan kedua setelah berat, tetapi pertimbangan terakhir malah kalau saya fleksibilitas itu. Nah, nomor 2-nya itu mungkin setelah saya menentukan berat, malah saya lebih ke balance point-nya. Lebih ke balance point-nya terlebih dahulu untuk saya ketahui. Nah, hanya saja banyak memang pabrikan merek-merek raket itu lebih sering, ataupun yang pasti ada tertera di sebuah raket speknya itu adalah berat dan fleksibilitas. Sedangkan balance point itu jarang-jarang ya. Ada beberapa merek malah tidak mencantumkannya. Jadi agak sulit juga kita mengetahui fleksibilitas dari sebuah raket kalau kita lihat dari speknya aja. Jadi teman-teman kalau nyari raket kemana gitu kan, ke toko langsung aja ukur seperti cara tadi, bawa penggaris saja atau bawa meteran. Nah, kalau menurut saya ini tricky banget BP ini. Malah seperti yang saya bilang tadi, saya setelah saya menentukan berat, maka yang akan berikutnya saya cari adalah balance point terlebih dahulu sebelum fleksibilitas. Kenapa demikian? Karena BP ini ada hubungannya terhadap berat ya. Hubungannya di mana? Seperti ini, kalau berat raket itu jelas dia itu massa ya, massa dia. Untuk mengetahuinya ya ditimbang, kita timbang, kemudian nanti di timbangan muncul angkanya berapa gram, ya segitulah berat raket. Nah, kalau balance point itu mengukurnya nggak ditimbang, kita mencari titik keseimbangan seperti tadi. Jadi dia nggak bisa kita cari dengan menimbang dengan timbangan, nggak bisa.
kita mencari titik keseimbangannya. Nah, dan ini hubungan eratnya terhadap berat raket ketika digunakan. Lain ya, jadi kalau berat raket 4U, 3U, 2U dan segala macamnya itu lebih ke berat masanya. Jadi kalau ditimbang tuh beratnya seberapa sih. Nah, kalau balance point ini mempengaruhi ketika kita dipakai di lapangan, ketika kita ngayun terutama ya, karena main bulu tangkis ini kan kita ngayun, jadi di sana berpengaruhnya dan itu sangat signifikan pengaruhnya. Makanya saya menentukan balance point terlebih dahulu setelah saya mendapatkan berat, kriteria berat ketika kita mau beli raket ya, kalau saya. Kemudian barulah fleksibilitas. Balance point itu dikategorikan hanya ada 3. Yang pertama adalah head happy, kita bahas dari head happy dulu. Jadi dia namanya aja head happy, jadi dia berat ke kepala ya. Jadi ketika kita menggunakannya, kita ngayun, itu kita merasa raket itu sangat berat ke kepala, itu kalau head happy. Kemudian yang di tengah-tengah, yang nomor 2 adalah even balance. Dia seimbang, sesuai namanya dia itu seimbang. Dia terasa seimbang, jadi tidak berat ke kepala, tidak juga terasa ringan di kepala, tidak. Jadi dia even balance, di tengah-tengah ya, middle. Kemudian yang berikutnya adalah ada orang menyebutnya ultra light ataupun head light. Jadi dia kepalanya itu, frame-nya itu nggak kerasa berat, jadi benar-benar hampang banget ya raketnya, kayak nggak berasa ada frame-nya ketika kita mukul tuh. Nah, itu yang head light atau ultra light. Nah, kalau dalam ukuran tadi milimeter, kalau head happy itu tergolong di 295 mm up. Jadi 295 mm ke atas itu dia masuknya ke head happy. Cuma kalau saya head happy-nya tuh kalau saya dibagi lagi, ada yang ramah, ada yang enggak. Maksudnya yang enggak tuh head happy banget gitu kan. Contohnya seperti ini, dia di 300 mm, menurut saya ini head happy yang ramah. Sedangkan yang head happy yang tidak ramah atau sangat terasa ke kepala di 310 lebih. Contohnya Z-Post, N9 ataupun Vortex 10DG. Nah, jadi itu head happy ada di 295 mm up. Sedangkan even balance range-nya ada di 285 mm sampai 295. Jadi 285 sampai 265. Biasanya rata-rata raket even balance itu ada di kisaran 290 sampai 293 kalau kurang lebih lah ya, yang masuk even balance yang ada di pasaran itu. Kemudian ultralight ataupun headlight dia ada di 275 mm sampaikan dengan 285 mm. Kebanyakan di 280-an ya, sampai 85 itu yang ultralight ataupun headlight. Nah, kemudian jadi di sana rumusan bakunya. Nah, kemudian kita bahas BP-nya ini. Jadi kalau bagaimana BP ini sangat berhubungan erat dengan berat. Jadi pembahasannya hampir mirip kurang lebih dengan berat ya. Jadi kalau misalkan raket BP-nya 300 tergolong head happy, pasti dia akan memberikan power yang luar biasa ya, power yang dampaknya gede banget dari segi power. Kemudian dari segi akurasi juga sangat tinggi raket-raket head happy. Dari swing juga pasti cepat karena terbantu dari dorong kita ya, oleh berat dari raket itu ya. Jadi angin pun pasti dihempaskan oleh karena berat ya, dari kepala itu. Dibandingkan raket ringan lebih goyang deh kalau kita ngayun. Maksudnya raket yang ultralight. Nah, jadi dari segi power dia pasti lebih besar, dari segi swing lebih cepat, segi akurasi juga dia cepat. Tapi ada yang dikorbankan. Jadi untuk mendapatkan itu raket head happy untuk mendapatkan 3 hal itu, power yang kuat, akurasi yang tinggi, kemudian swing yang cepat, yang dikorbankan adalah stamina. Jadi diperlukan pemain yang punya tenaga yang besar ya, dan juga tangan kita. Jadi cepet capek kalau kita gunakan head happy. Jadi kelebihannya yang tadi kita sudah disebutkan, tapi ada yang dikorbankan atau kita bisa bilang minusnya itu.
kita ngorbanin stamina, kita ngorbanin tangan kita ya. Jadi pasti membutuhkan tenaga yang besar dan juga tangan yang kuat, terutama di pergelangan tangan. Nah, kalau pemula menggunakan raket head happy yang sangat besar, misalkan kayak seperti JetBoss, itu pasti akan cepet capek dan juga tangannya biasanya pegel ya, yang malahan yang parahnya itu bisa sampai sakit, terutama di sikut sini dan pergelangan. Jadi memang agak beresiko juga untuk pemula menggunakan raket head happy balance point yang tinggi di 300 meter lebih. Kemudian itu untuk head happy. Dan event balance ini lebih ke all around. Jadi sudah pasti kalau raket-raket head happy ini, sebelumnya head happy itu pasti, kalau menurut saya pasti pemula itu nggak bisa, kurang cocok, tidak direkomendasikan untuk digunakan oleh pemula. Sedangkan event balance ini lebih ke all around. Jadi dari kalangan pemula, amatir, menengah, advance, dan profesional pun masih cocok menggunakan raket yang event balance, yang BP-nya di kisaran 285 sampai 295, karena dia itu seimbang ya. Jadi dari segi power mungkin dia lebih turun dibandingkan head happy, tapi juga tidak terlalu signifikan. Tapi dia, kalau head happy pasti swing rotationnya ya, swing rotation head happy itu lebih lambat. Swing rotation itu perpindahan raket dari, misalkan dari forehand ke backhand ketika bermain drive itu lebih lambat, karena ada beban juga kita ngangkat raket itu, terasa berat ke frame. Sedangkan event balance lebih cepat, jadi terasa lebih ringan. Pasti dari segi power itu lebih lemah lah, tapi tidak signifikan dibandingkan head happy, raket-raket event balance. Dari segi akurasi malahan menurut saya dia sama, dari segi akurasi ya. Kemudian dari segi swing dia lebih lambat, jadi kita perlu tenaga yang lebih besar untuk dikeluarkan supaya swingnya itu cepat, karena nggak ada bantuan dari berat kepalanya tadi itu. Tapi dia lebih ke all round, jadi pemula pun sebenarnya masih bisa menggunakan raket-raket event balance. Pemain profesional pun bisa, pemain amatir menengah pun bisa. Sedangkan raket kita masuk ke raket ultra light ataupun head light, dia lebih ke pemula, segmennya untuk lebih ke pemula. Raket ultra light ini ringan ya, ringan. Kemudian pasti powernya lebih lemah. Pasti lebih lemah. Akurasinya lebih lemah sedikit. Kalau power itu cukup jauh menurut saya, perbedaannya signifikan banget kalau dari segi power, terutama dalam bola attack ya. Kalau raket ultra itu pasti lebih lemah. Kemudian swingnya pun lebih lambat, jadi kita perlu kecepatan swing dari tangan kita untuk menaklukkan raket-raket ultralight. Lebih cepat swingnya, kita perlu mengayunkan lebih cepat untuk menghasilkan tenaga yang sama di raket head happy, tetapi dia tidak membebani tenaga ataupun stamina dan juga tangan untuk ultralight. Nah, kemudian apalagi ya, jadi balance point ini sesuatu yang tricky ya. Malahan menurut saya ini perlu dimasukkan dalam pertimbangan kedua setelah kita menentukan berat. Setelah itu baru fleksibilitas, karena punya korelasi ya antara berat raket itu sendiri dengan head happy, dengan balance point. Dia akan mempengaruhi. Contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti raket ini Voltric 0,9 DG Slim ini, dia beratnya di 3U. Jadi tergolong raket-raket berat untuk kalangan menengah ya. Pemula kurang cocok untuk raket 3U. Tapi dia punya balance point di 295. Jadi sebenarnya dia masuk ke event balance ya. Kalau menurut saya ini masuk ke event balance. Nah, raket ini meskipun masuk di 3U karena BP-nya di 295 atau di event balance,
dia nggak kerasa berat ketika digunakan. Jadi ketika digunakan itu raket ini tidak terasa berat ya, tidak terlalu membebani tenaga, juga tidak membebani tangan kita. Artinya sebenarnya kalaupun mau dipaksakan, raket 0,9 DG ini cocok juga bisa digunakan untuk kalangan pemula karena balance point-nya itu tadi. Nah, jadi saya di sini mau menjelaskan BP itu sangat tricky itu di sana. Contohnya ini raket 3U karena BP-nya dia even balance. Jadi dia dapat mempengaruhi rasa beratnya itu ketika dipakai ya. Yang seharusnya raket ini 3U, misalkan kita bandingkan dengan Vortrix 10 DG. Dia sama 3U, tapi ketika kita pakai dalam permainan jauh lebih terasa bebannya menggunakan raket Vortrix 10 DG jika dibandingkan 0,9 DG Slim ini. Jauh banget. 10 DG pasti kita cepet capek, tangan juga cepet pegel. Sedangkan pakai 0,9 DG ini sama sekali tidak membebani stamina ataupun tangan kita. Padahal sama 3U karena BP-nya itu. Jadi sekali lagi, kenapa alasannya BP itu perlu menjadi faktor kedua mungkin ya setelah berat, karena dia berhubungan satu sama lain, berkorelasi ya. Jadi sangat mempengaruhi. Makanya mungkin ada yang bertanya, kok ini raket A dan raket B sama 3U kok tapi beda ya, lebih berat raket ini kalau dipakai atau lebih capek menggunakan raket ini, padahal sama 3U. Pasti ada perbedaan di balance point-nya itu. Oke, jadi segitu aja yang bisa saya jelaskan mengenai balance point ya. Singkat banget, nggak terlalu lama-lama karena hanya ada 3 segmen aja, yaitu ultralight, headlight, kemudian even balance, kemudian PTP. Nah, saya ulas lagi sedikit. Jadi balance point ini mempunyai hubungan erat, saling berhubungan dengan berat dari raket ya. Jadi sesuatu yang tidak terpisahkan dari berat raket ini. Menjadi sesuatu yang tricky, tapi sayang banget masih banyak keterangan spek di sebuah raket itu kadangkala tidak dicantumkan balance point-nya ya. Malah yang pasti ada itu hanya berat dan fleksibilitas. Padahal balance point ini menurut saya sesuatu yang tricky banget untuk kita pertimbangkan. Oke, segitu aja untuk video kita membahas balance point. Kita nanti langsung ketemu di kesimpulan memilih raket. Jadi nanti di sana kita akan membahas ketiga hal yang telah kita buat sebelumnya, yaitu berat, kemudian fleksibilitas dan balance point. Kita bahas ketiganya untuk menentukan segmen ataupun tips memilih raket. Paling enggak kita udah tahu definisi dan arti dari berat, biasanya 4U 3U, kadang-kadang masih ada yang belum tahu juga. Fleksibilitas juga kita sudah tahu, dan balance point juga kita sudah tahu, menjadi gambaran. Setelah itu nanti kita buat kesimpulan. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau ada pertanyaan ataupun sharing. Kita ketemu di video selanjutnya.